tersembunyi di balik tawa. Kadang, luka itu juga tersembunyi di balik candaan-candaan yang terdengar menyenangkan. Tak kami sangka, yang terasa biasa ternyata meninggalkan luka. Tak kami sangka, yang terasa ringan ternyata membebani perasaan. Pada kegiatan santuy, yaitu sekolah aman dan nyaman tanpa bullying, kami sadar, kami peduli, dan kami berubah. Ini adalah peta zona aman yang disusun oleh kelompok kami. Awalnya, kami mengidentifikasi tempat-tempat yang rawan terjadi perundungan. Lalu, kami mendiskusikan hal tersebut dan mencari solusi bagaimana caranya agar tempat tersebut menjadi lebih aman. Kemudian, kami membuat peta zona aman tersebut, lalu menandai warna hijau untuk zona yang aman, warna merah untuk zona yang tidak aman. Baik anak-anak, mari kita simak bersama-sama pemaparan dari kelompok pertama. Baik, kelompok pertama, silakan maju ke depan. Selamat pagi Bu Guru serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang peta zona aman. Baik, silakan dimulai. Baik, saya akan memaparkan tentang hasil analisis dari kelompok kami, tempat-tempat yang rawan dan aman dari perundungan. Yang pertama ada lapangan belakang. Lapangan belakang adalah tempat yang sangat rawan karena tempatnya sepi dan juga kurang pengawasan maksimal. Yang kedua, ada gudang dekat kantin. Gudang dekat kantin juga sangat rawan oleh perundungan karena tempatnya tidak terjangkau CCTV. Yang ketiga, DK. DK sangat aman dari perundungan karena dipantau langsung oleh guru. Baik, selanjutnya. Jadi kelompok kami telah melakukan observasi di area lapangan belakang sekolah yang dianggap rawan terjadi perundungan. Berdasarkan pengamatan, lokasi ini cukup jauh dari kelas dan ruang guru sehingga jarang diawasi dan tidak dijangkau oleh kamera CCTV. Di sana kami melihat siswa sering berkumpul dalam kelompok kecil dan ada perilaku yang mengarah ke perundungan, seperti mengejek, mengucilkan, dan bercanda yang berlebihan. Jadi dapat disimpulkan bahwa area ini berpotensi menjadi tempat terjadinya perundungan karena kurang pengawasan dan kondisi yang tertutup, sehingga perlu perhatian lebih dari guru serta sikap saling menghargai dari siswa. Baik teman-teman, demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, silahkan Aurel. Oke, bagaimana cara kalian menjadikan tempat-tempat yang rawan itu menjadi tempat yang nyaman? Izin menjawab pertanyaan dari Aurel. 1. Buat aturan yang jelas dan konsisten. 2. Perbanyak pengawasan di titik-titik rawan. 3. Sediakan cara melapor yang aman atau melibatkan orang tua. 4. Buat kegiatan positif seperti santuy. 5. Bangun budaya saling jaga satu sama lain. Setelah kami membuat peta zona aman, sekarang kami belajar jejak emosi dan roda pilihan. Pada kegiatan ini, kami belajar mengendalikan emosi kami, belajar mengendalikan respon, dan memahami setiap tindakan yang kita lakukan selalu membawa dampak. Kegiatan ini membuat sikap kami berubah, bukan karena takut dihukum, tetapi karena kami mengerti. Ini adalah roda pilihan yang kami buat secara berkelompok. Roda ini membantu kami untuk mengontrol diri saat emosi sedang meluap-luap. Di sini ada beberapa pilihan kegiatan yang dapat membantu kami ketika merasa emosi. Sebagai contoh. Baik, ketika saya kesal saat bermain game dan pangkat saya turun, saya akan memutar roda pilihan agar emosi saya tidak meluap-luap. Angka panah menunjukkan untuk mencari solusi. Jadi saya akan fokus untuk mencari solusi agar tidak emosi. Selama ini, pendekatan terhadap penanganan bullying selalu berfokus pada aturan dan sanksi. Namun, pendekatan tersebut belum tentu mengarah langsung kepada akar permasalahan. Karena yang dibutuhkan murid bukan hanya kontrol perilaku, melainkan kesadaran diri. Melalui program santuy, kami menghadirkan pendekatan yang lebih humanis. Sejalan dengan pembelajaran sosial emosional, murid dilatih untuk mengenali emosi, membangun empati, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab.
Kami tidak lagi sekedar memberitahu, tetapi mengajak murid mengalami dan merefleksikan. Saya sangat senang sekali karena pembelajaran ini, karena saya bisa berbagi cerita kepada teman-teman dan berbagi pengalaman yang begitu berharga. Dan saya juga menyadari bahwa setiap tindakan yang saya lakukan ternyata berdampak besar bagi orang lain. Dari sini saya belajar, saya memahami setiap orang lain mempunyai perasaan. Dalam proses ini, murid menjadi sumber belajar yang sangat berharga. Dari mereka, kami mendapatkan data dan fakta yang autentik tentang bagaimana interaksi terjadi, tentang dinamika yang sebelumnya tidak selalu terlihat. Hal ini membantu kami sebagai guru untuk lebih tepat dalam membimbing dan mendampingi. Pembelajaran menjadi lebih bermakna karena berangkat dari realitas yang mereka alami. Setelah mengikuti santuy, kami menjadi lebih peka dan lebih berhati-hati dalam berbicara. Selain itu, kami juga dapat memahami emosi orang lain dan kami juga dapat belajar untuk mengendalikan emosi pada diri kita sendiri. Bullying tidak berhenti karena aturan, tapi bullying berhenti karena kami sadar. Dan kesadaran itu tumbuh melalui pendidikan yang menghadirkan cinta. Kami percaya bahwa sekolah yang aman bukan hanya harapan, tapi tentang pilihan yang harus diwujudkan. Kami berani peduli. Kami berani berubah. Kami berani menjaga.